Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di pembelajaran daring Mapel Prakarya. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dan bersyukur. Berdoa agar pembelajaran kali ini diberikan manfaat dan barokah, serta bersyukur karena kita selalu masih diberikan kesehatan walaupun di tengah pandemi seperti ini. Sekali lagi saya mengingatkan untuk di rumah saja, walaupun pengen keluar rumah tetap ditahan, dan keluar rumah sepertinya tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak. Langsung saja di pertemuan kedua ini di aspek kerajinan. Di pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan tentang apa itu bahan lunak, pengertiannya, prinsipnya, terus apa manfaatnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tapi dengan materi yaitu bahan lunak alam. Apa itu bahan lunak alam? Bisa dilihat contohnya, ada namanya guci atau kerajinan dari tanah liat, ya kan? Yang sebelah kiri itu masih dibentuk, sedangkan yang sebelah kanannya itu sudah menjadi bahan utuh atau bahan jadinya. Bisa dilihat itu namanya gerabah, ya kan? Ada guci, ada kendi dan sebagainya. Nah, langsung saja kita lihat apa itu bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Bisa dilihat bahan itu diambil dari alam, ya kan, tidak perlu kontaminasi ya, atau dicampur dengan bahan buatan. Contohnya yaitu tanah liat, diambil dari alam kan, bisa dilihat, bisa diambil dari sungai, laut, tambak dan sebagainya, kebun diambil. Nah, itu kan dari alam, tidak perlu dicampur dengan atau dikombinasikan dengan bahan buatan. Misalnya ditambahi semen, ya kan, ditambahi bahan kimia lain, tidak perlu, langsung dibentuk dan dikeringkan. Nah, itu namanya bahan lunak alam. Baik, yang selanjutnya, nah ini di antara contohnya kerajinan bahan lunak alam. Yang pertama tanah liat. Bisa dilihat yang paling kiri itu hampir jadi, sudah bisa membentuk. Yang paling kanan itu gambarnya tanah liat yang pertama kali baru diambil, ya kan? Tanah liat memiliki warna yang beragam, kesemuanya warna natural yaitu coklat. Bisa dilihat yang paling natural itu coklat. Terus setiap warna tergantung pada kandungan masing-masing tanah tersebut, ya kan? Misalnya kamu ambil tanah itu dari daerah tambak, ya warnanya ya agak hitam, ya kan, agak sedikit agak kegelapan lah. Kalau kamu ambilnya dari daerah kebun, pegunungan, warnanya seperti ini. Terus kandungan kaolin berwarna putih, kandungan stoneware berwarna hitam abu-abu, kandungan earthware berwarna coklat kemerahan. Ya kan, seperti yang saya katakan tadi, warnanya ada yang putih, misalnya daerah perbukitan Wadas itu, ya kan, itu warna putih. Terus yang berwarna abu-abu juga sama, misalnya di Tambak, daerah Tambak, dan berwarna coklat kemerahan, itu daerah gunung atau perkebunan. Oke, langsung saja. Selanjutnya, nah inilah gambar-gambarnya. Tanahnya seperti ini, beda-beda ya. Kalau paling bagus itu saya masih ingat dulu waktu saya SMP seperti kalian, diminta oleh guru saya membuat kerajinan dari tanah liat. Ya, kebetulan di teman saya punya kebun, samping kebunnya itu ada namanya rumah rayap. Ya, rumah rayap itu di kebun-kebun, di bawahnya pohon pisang, itu diambil, bagus itu tanah liatnya, empuk, tidak seperti tanah liat yang di sungai-sungai. Nah, ini kalau sudah dibentuk, dikasih air, terus ada alatnya sendiri muter, bisa dibentuk seperti ini. Lanjut. Nah, inilah hasilnya berupa gerabah, ya kan? Ada yang guci, teko, mangkuk dan sebagainya. Itu hasilnya. Lanjut ya, yang kedua yaitu kulit. Ternyata kerajinan limbah lunak, bahan lunak dari alam itu ada kulit juga. Nah, kalau tadi itu dari alam, dari hewan dan sebagainya,
tumbuhan, sekarang dari hewan ya. Yaitu ada kulit. Bisa dilihat paling kiri itu contohnya kulit buaya, kan? Diubah menjadi kerajinan sepatu. Sampingnya sebelah kanan ada kulit dibuat kerajinan wayang. Keterangannya, kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersemak sehingga mudah dibentuk. Tersemak itu artinya sudah dibersihkan, sudah tipis seperti kertas itu. Nah, sudah jadi dan bisa dibuat kerajinan sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, coklat, atau krem sesuai hewan yang dikuliti. Contohnya kalau sapi jelas warnanya itu coklat keputihan. Kalau kambing ya warnanya ada yang hitam, kalau domba jelas putih. Terus kulit tidak tahan air, jika terkena air akan merusak struktur kulit. Makanya kalau kerajinan kulit ini kadang nggak boleh dipajang atau di luar karena bisa kena hujan dan sebagainya. Kecuali kalau zaman sekarang itu sudah ada bahan bahan kimia dan sebagainya sehingga kulit itu bisa tahan air. Lanjut ya. Inilah penampakan. Ini kulit buaya yang sudah disemak, tinggal dipakai ya kan, sudah dikuliti, diambil daging-dagingnya, terus dipepe, dijemur dan sebagainya, jadinya seperti ini. Ya kan, mudah sekali dibentuk, awalnya seperti ini. Terus ada lagi, ini kalau sudah jadi dibuat kerajinan sehingga membentuk sepatu kulit buaya. Terus selanjutnya ada ini wayang kulit, ya kan? Wayang kulit ini biasanya kalau setahu saya itu dari desa-desa itu habis menyembelih kerbau, sapi dipakai untuk kulitnya ini. Kalau Jawa Tengah itu asal tempat saya namanya lulang, ya kan? Seperti kulit tapi agak tebal. Dibentuk seperti ini, kerajinan wayang kulit. Lanjut ya. Ternyata sudah. Kita langsung saja membahas tugasnya ya. Nah, tugasnya cukup mudah. Sebutkan contoh nama kerajinan dari bahan tanah liat dan kulit, minimal 6. Sekali lagi, sebutkan contoh nama kerajinan dari bahan tanah liat dan kulit, minimal 6. Ya kan? Contoh nama kerajinannya seperti tadi, contohnya yang dari tanah liat yaitu misalnya gerabah, ya kan? Sebutkan itu nama contoh kerajinan. Terus yang kulit, contohnya wayang kulit dan sebagainya. Kalian sebutkan 6 ke bawah. Kalau perlu dibuat seperti ini, dibuat tabel, sebutkan namanya saja ya 6. Tidak perlu banyak-banyak, ya kan? Nanti kalian kesulitan dan tugas kalian juga sudah terlalu banyak. Mungkin cukup itu pertemuan pada kesempatan kali ini. Dari awal kita bahas kerajinan lunak alam, dari tanah liat sampai ke kulit, sampai contoh-contohnya, sampai tugasnya. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan saya berharap semoga kita segera bisa berjumpa lagi di sekolah untuk belajar bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.